Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baiklah kami dari kelompok A2 akan menampilkan video roleplay tentang pelanggaran azas dan etika kedokteran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan perannya terlebih dahulu sebagai moderator, dan selanjutnya ada Bu Atila sebagai pasien yang kurang mampu. Selanjutnya ada Bu Niki, teman Bu Atila. Selanjutnya ada Ibu Nur Aini sebagai pasien yang kaya. Selanjutnya ada Ibu Cindy sebagai teman Ibu Nur Aini. Selanjutnya ada Ibu Fiona sebagai pasien yang cerewet. Selanjutnya ada Suster Kurnia yang mendampingi Dokter Azam. Selanjutnya ada Suster Abi yang membela Ibu Iki. Selanjutnya ada Dokter Berlian. Selanjutnya ada Dokter Azam yang sedang berjaga. Selanjutnya ada Satpam Hendri sebagai petugas keamanan rumah sakit. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan judulnya terlebih dahulu. Keadilan di IGD antara pasien kaya dan pasien yang kurang mampu dioper oleh Dokter Azam. Pada suatu hari, di ruang IGD rumah sakit, datanglah Ibu Tilah dengan keluhan pendarahan akibat komplikasi kehamilan yang ditemani oleh Ibu Niki. Aduh, sus, tolong sus. Aduh. Di ruangan yang sama terdapat Ibu Nur Aini, pasien yang kaya yang mengeluh sakit asam lambung, ditunggu dengan Ibu Cindy. Sedangkan ada pasien lain, Ibu Fiona duduk tidak jauh dan memperhatikan kejadian dengan mata yang tajam. Bu Tila terengah-engah menahan rasa sakit. Nih, sakit nih. Darahnya terus keluar. Sesak nafas nih. Sabar. Loh, sus mau kemana? Temen saya pendarahan loh. Maaf ya, dokternya lagi menangani pasien lain dulu. Ya, tapi temen saya pendarahan, gak bisa kayak gini. Tapi ini kan instruksi dari dokter. Mohon bersabar Karena ya. dokter di sini cuma ada satu. Ibu Nur Aini santai berbicara pada Suster Kurnia. Suster, tolong panggilkan Dokter Azam, perut saya sudah sakit. Sabar ya ini, kamu kan pasien VIP di sini, pasti ditangani dengan baik. Ibu Fiona memandang prihatin berbisik pada Ibu Niki. Sabar ya Bu, memang di rumah sakit ini memang seperti ini, dan pasien VIP memang lebih diutamakan. Sabar ya Bu, ada apa? Memang gitu rumah sakitnya. Suster Kurnia datang bersama Dokter Azam, dan Dokter Azam langsung menuju ke Ibu Nur Aini. Selamat siang Bu Nur Aini. Iya Pak. Apakah keluhan Bu Nur Aini pada hari ini Bu? Sakit kali ini dok, sebelah kiri saya. Oh. Mungkin asam lambung saya lagi naik. Asam lambungnya ya, nanti kita periksa terlebih dahulu ya. Dokter Azam sekilas melirik ke arah Bu Tila dan mengabaikannya. Tolong ya dok, ini teman saya dari kemarin lagi dok. Iya Bu, nanti kita periksa terlebih dahulu ya Bu. Bu Tila mencoba bersuara kepada Dokter Azam dengan suara yang lemah. Dok, tolong dok. Ini udah sakit banget dok. Darahnya keluar dari tadi. Ibu Niki yang nampak dan tidak ada respon dari Dokter Azam nampak amarahnya naik. Dokter, Dok, Ya. teman saya dari pendarahan. Sabar ya, sebentar saya mau memisahkan pasien yang nggak bisa diutamakan. Lebih diutamakan, teman saya dari tadi pendarahan udah kritis mungkin. Kami punya prioritas di sini. Maksud dokter prioritas? Kami harus sesuai prosedur melakukan tindakan di sini. Prosedur. Iya. Teman saya udah pendarahan dari tadi dok. Kalau lewat gimana? Dokter mau tanggung jawab. Sabar, kami lagi butuh tindakan juga untuk pasien yang lain. Sabar dari tadi loh dok, gak ada yang tanganin. Oh memang gini ya pelayanan rumah sakit ini. Tiba pasien VIP diutamakan daripada pasien yang kurang mampu. Memang lah ya. Suster Kurnia bersama Suster Anggi langsung lari ke belakang dan berbisik.
Sis, ini kan tapi kita udah ngikutin instruksi dari dokter nggak sih? Benar, tapi ini bisa dianggap pelanggaran kode etik nggak sih? Kita nggak boleh menomorduakan pasien hanya karena status. Tapi ini rasanya tidak adil ya. Setelah Dokter Azam memeriksa Ibu Nur Aini, Dokter Azam langsung keluar dengan muka yang besar. Dokter Berlian memasuki ruangan dan terkejut melihat kondisi Ibu Tila yang kritis. Astaga, pasien ini sudah pendarahan. Kenapa belum ditangani? Maaf dok, tapi kami diperintahkan untuk menunggu instruksi dari dokter Azam. Pasien ini sudah mengalami pendarahan, harus ditangani sekarang. Baik, kita langsung periksa saja. Terima kasih ya dok telah memeriksa teman saya. Itu sudah merupakan tanggung jawab saya. Akhirnya ada dokter yang waras di sini. Dokter Berlian, ikut saya dulu. Dokter Berlian, mengapa Anda menangani pasien ini? Ini bukan prioritas kita. Kita harus melakukan sesuai prosedur di sini. Dokter Azam, pasien ini sudah mengalami pendarahan. Kita tidak bisa mengobati pasien ini hanya sekedar ekonominya rendah. Anda masih muda di sini, Dokter Berlian. Saya senior Anda di sini. Ikuti prosedur dan ikuti apa kata saya. Prosedur kita itu adalah melindungi pasien. Kita harus memanusiakan pasien. Harus adil terhadap pasien. Suster Anggi dan Suster Kurnia datang menemui Dokter Azam dan Dokter Berlian. Izin dok, tapi saya setuju dengan tindakan dokter Berlian. Dokter Azam ini bukan soal prosedur, tetapi soal hati nurani dan kode etik kita sebagai tenaga medis. Ya benar kata Suster Anggi dok. Kita sebagai tenaga kesehatan seharusnya tidak membeda-bedakan pasien dan menyamakan semua pasien. Baiklah, jika dokter Azam tidak mau melakukan tindakan, biar saya aja yang melakukan tindakan dan pemeriksaan. Oke, terserah pada Anda ya, Dokter Berlian. Dari cerita tadi kita bisa simpulkan azas yang dilanggar dan kodeki yang dilanggar oleh Dokter Azam. Yang pertama ada prinsip keadilan atau justice, yang dimana dokter memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang sama kepada semua pasien tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang. Dimana diskriminasi terhadap pasien miskin melanggar prinsip keadilan karena pasien tidak diperlakukan secara setara sesuai dengan hak mereka. Yang kedua ada prinsip beneficent, di mana harus berbuat kebaikan. Dalam etika kedokteran, dokter wajib mengutamakan kesejahteraan pasien. Dengan memberikan pelayanan yang lebih rendah kualitasnya kepada pasien miskin, dokter gagal memenuhi prinsip ini. Prinsip yang ketiga itu yang dilanggar non-maleficent, tidak merugikan. Jika membedakan layanan menyebabkan pasien miskin tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Hal ini berpotensi membahayakan kesehatan mereka dan melanggar prinsip ini. Kodeki yang dilanggar ada pasal 2 yang berbunyi, seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar tertinggi, yang dimana jika dokter memberikan pelayanan yang berbeda kualitasnya kepada pasien miskin, mereka gagal mematuhi kewajiban untuk memberikan standar pelayanan tertinggi secara universal. Pasal yang kedua ada 7, pasal ke-7 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugasnya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan tentang keuntungan pribadi. Yang dimana perlakuan istimewa terhadap pasien kaya demi keuntungan pribadi, seperti imbalan finansial atau melanggar pasal ini. Yang ketiga ada pasal 9 yang berbunyi, seorang dokter harus memperlakukan pasien tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan politik, jenis kelamin, atau kedudukan sosial ekonomi. Di mana diskriminasi berdasarkan status ekonomi secara langsung dapat melanggar pasal ini. Yang kelima, pasal 10 yang berbunyi, setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu kewajiban insasi, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Di mana menolak atau menunda penanganan pasien miskin dalam situasi darurat juga melanggar pasal ini. Sekian, terima kasih. Scene yang kedua, area ruang tunggu IGD rumah sakit. Di ruang terbuka ini, beberapa orang pasien sedang menunggu, termasuk Ibu Fiona, Ibu Nur Aini, dan Ibu Cindy yang duduk berdekatan. Mereka mendengar percakapan antara Satpam Hendri, Suster Anggi, dan Ibu Kaila mengenai kondisi Ibu Atila yang sedang menjalani proses registrasi di meja registrasi. Bu Kaila, Ya Pak Hendri, katanya pasien yang tadi itu pasien yang hamil dilahirkan ya? iya sih saya dengar begitu, tapi kasihan juga sih apalagi masih muda kan. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga dirinya ya itu
sini kita untuk melayani. Kita tidak boleh memandang pasien sebelah mata hanya karena masa lalunya. Ya, suster, saya mengerti. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena rumah sakit kita ini bukan untuk sembarangan orang yang tidak bertanggung jawab. Apapun latar belakangnya, di sini kita untuk menolong. Keadaan darurat seperti ini tidak bisa dijadikan bahan gunjingan. Suster Kurnia, tolong kesini sebentar dong. Ya, ada apa Kak Henry? Bagaimana pasien pendarahan yang ditangani Dokter Azam tadi? Oh, tadi ada pasien hamil di luar nikah, tapi dokter Azamnya tidak peduli sama pasien tersebut. Nah, dokter Azam ini kayaknya dia lebih mementingkan yang VIP daripada pasien yang hamil di luar nikah ini. Kalau saya dari ibu sih bakal malu ya, soalnya saya mau teman yang hamil di luar nikah. Maksudnya Bu, hamil di luar nikah? Iya. Mau teman saya yang di luar nikah atau enggak? Ya namanya pasien dibawa ke rumah sakit ya buat dapat pertolongan dong, buat dapat perawatan dong. Masa cuma gara-gara apa sih sosial, gara-gara uang terus dokternya nggak mau nanganin? Nggak bisa kayak gitu dong Bu, harusnya adil. Ada apa ini, Anggi? Ya, Henry. Jadi gini dok, tadi teman Ibu Atila ini sudah membuat administrasi dan didapatkan bahwa Ibu Atila ini hamil di luar nikah dok. Dan tadi suster Kurnia ini mendengar dokter Azam itu membicarakan soal Ibu Atila di ruang tunggu dok. Saya minta di sini tidak ada diskriminasi. Pasien Bu Atila harus ditangani segera. Selanjutnya, masuk ke dialog ketiga. Setelah Dr. Azam mengetahui bahwa identitas dari Bu Nur Aini adalah keluarga dari kelas atas, Dr. Azam melebihkan dari pengobatan dan membuat diagnosa salah. Yang awalnya penyakitnya adalah penyakit biasa, namun diubah menjadi kronis, agar Dr. Azam mendapat keuntungan. Baik Bu Aini, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, jadinya kemungkinan ini bukan asam lambung biasa Bu. Jadi kemungkinan Ibu mungkin akan dirawat beberapa hari di sini Bu. Apakah apa Bu? Bener kan dok, saya kira cuma hanya sakit biasa. Oh tidak Bu. Di sini kemungkinan ini bukan asam lambung biasa Bu. Jadi mungkin dirawat beberapa hari. Dok, Ibu Nur ini harus ditangani yang baik dengan metode yang baik, yang canggih ya dok. Oh iya aman. Kami di sini untuk keperluan atau alat-alatnya di sini disediakan dengan baik. Jadi nggak apa-apa ya Bu dirawat. Tidak apa-apa. Tapi kan dok, dari hasil pemeriksaan Bu Aininya gejalanya cuma ringan, apa perlu dirawat inap dok? Dari tadi pemeriksaan saya suster, kemungkinan ini perlu dirawat Bu. Jadi jangan pertanyakan keputusan saya ya. Pak Hendri, sini Pak Hendri. Ya, Kenapa ya Dr. Azam merekomendasikan Bu Nur Aini rawat inap? ya mungkin karena Bu Nur ini dari keluarga kalangan atas, ya mungkin Dokter Azam, ya kau tahu sendiri lah ya. Tapi kenapa ya? Kan padahal sakitnya ringan. Baik, itu Bu Nuraini mengalami asam lambung ringan. Apakah sudah ada rencana perawatan? Maaf dok, tapi tadi kata dokter Azam dia memutuskan untuk melakukan perawatan inap dok sama pemeriksaan lanjutan. Walaupun hasil pemeriksaan awalnya itu cuma gejala ringan. Perawatan inap itu agak berlebihan. Saya akan periksa dulu. Nah ini izin saya Dr. Brian yang bertugas pada hari ini. Saya ingin melakukan pengecekan tambahan untuk apakah perawatan ibu sudah benar yang akan ibu jalani. Baik. Baik, dari hasil lapor sepertinya ibu mengalami asam lambung ringan dan tidak perlu melakukan perawatan inap. Oh iya dok, tadi kata dokter Azam saya diperbolehkan untuk rawat inap. Kalau untuk penyakit yang ringan, ibu tidak perlu melakukan rawat inap. Rawat inap adalah untuk penyakit yang berat. Ibu sudah boleh pulang Bu. Berarti udah boleh pulang ya dok? Sudah boleh Bu. Baiklah dok, terima kasih ya dok. Tadi kan kami itu cuma ingin mendapatkan yang terbaik dok. Jadi makanya kata dokter Azam untuk dirawat, makanya kami mau dirawat. Tapi kalau sudah maksa tidak bisa dirawat, ya udah kami pulang hari ini, boleh kan dok? Boleh. Oke dok, terima kasih ya dok. Baik. Dokter Azam, saya ingin berbicara sebentar. Ya ada apa Dr. Brian? Pasien Bu Nuraini itu mengalami asam lambung ringan. Kenapa harus dirawat inap?
untuk pasien Bu Nura ini ya, saya hanya mengambil langkah pencegahan Dr. William. Jadi bagaimanapun lebih baik kita berjaga-jaga untuk pasien Bu Nura itu. Kesehatan pasien itu memang prioritas, namun kita tidak bisa membebani pasien dengan perawatan yang tidak diperlukan. Ya sudah, lakukan apa yang Anda mau Dr. William. Sekian dari kelompok A2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.